Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 1 Mei 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa memperingati Hari Buruh Internasional di Kota Medan, ratusan buruh melakukan aksi damai turun ke jalan dan menuntut kesejahteraan kepada pemerintah serta mendukung terciptanya Kamtipnas kondusif di Sumatera Utara. Aksi damai para buruh di Kota Medan dilakukan di beberapa titik lokasi, diantaranya kantor BPN Sumatera Utara, kantor Gubernur Sumatera Utara, dan gedung DPRD Sumatera Utara siang tadi. Dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian, massa aksi berkonvoi melakukan aksi di beberapa titik yang ditentukan. Dalam aksinya, para buruh berasal dari berbagai elemen organisasi buruh di Sumatera Utara menyuarakan momentum May Day merupakan sejarah perjuangan kaum buruh menolak sistem kerja yang dianggap terjadinya penindasan serta tidak adanya keberpihakan kesejahteraan bagi para pekerja. Dengan momentum Hari Buruh Internasional di Indonesia sebagai langkah upaya untuk memperjuangkan nasib para pekerja demi terwujudnya masyarakat sejahtera dan terciptanya kemajuan pembangunan di segala bidang. Koordinator Massa Aksi, Willy Agus Utomo mengatakan bersama elemen pengurus organisasi buruh di Sumatera Utara tetap berjuang meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan mengapresiasi kinerja Polri dalam pengamanan aksi berjalan aman maupun lancar. Kekompakan perjuangan para pekerja kaum buruh di Sumatera Utara dalam memperjuangkan nasib kehidupan, kebutuhan sehari-hari, siap berkomitmen mendukung terciptanya suasana Kamtipnas kondusif. Kita menuntut kesejahteraan kaum buruh, juga pastinya dalam aksi ini kami tertib dan damai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena kepada pihak kepolisian yang hari ini juga mengamankan aksi kami dengan humanis tanpa ada gesekan apapun, bahkan tadi membagi-bagikan aqua kepada peserta aksi. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga aksi ini nanti berjalan dengan tertib dan damai ke depannya. Usai menyampaikan orasi, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan dikawal penuh oleh aparat kepolisian. Pemirsa, ratusan buruh di Gunung Sitoli hari ini menerima bantuan paket sembako dari institusi TNI dan kepolisian. Sementara para buruh diminta selalu menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja setiap saat. Ratusan buruh khususnya yang bernaung di dalam Lembaga Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM di Gunung Sitoli siang tadi berkumpul bersama untuk mensyukuri ruang dan waktu Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2023. Mereka adalah yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan sistem borongan menjalankan jasa bongkar muat di lingkungan pelabuhan Angin Gunung Sitoli, meliputi unit barang kapal kargo, kemudian barang ekspedisi dan unit bagasi kapal penumpang. Mereka pun bersyukur selama bekerja di sana dapat menghidupi keluarga serta sedikitnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Pihak kepolisian dari Polres Nias serta TNI dari Kodim 0213 Nias dan Lanal Nias hari ini telah menemui para buruh tersebut dan menyerahkan sejumlah paket sembako. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada para buruh karena telah mendukung berbagai kegiatan operasi lilin dan ketupat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di lingkungan kerja. Sementara para buruh telah berkomitmen menentang berbagai bentuk gangguan Kamtipmas di daerah tersebut. Bantuan sembako buat beliau buruh ini, mudah-mudahan ke depan buruh kita ini semakin meningkat kesejahteraannya. Dan kami TNI Polri mudah-mudahan khususnya di Kepulauan Nias dan secara umum di seluruh Indonesia bisa kembali bersinergi. Kami dulu sampai saat ini belum ada dulu persoalan yang sangat besar, walaupun ada ria-ria kecil itu wajar-wajar aja dalam namanya satu organisasi. Itu harapan kami tetap mohon perlindungan dari pihak-pihak yang berkompeten, baik Pelindo, Sabandar, tidak terlepas dari pos Pelabuhan Sitoli.
Khusus di lingkungan Pelabuhan Angin Gunung Sitoli, para buruh yang bernaung di TKBM selalu bersinergi dengan pihak pemerintah dan instansi terkait dalam setiap urusan jasa dan ketenaga kerjaan. Sementara pemberian hak-hak para buruh di sana sejauh ini berjalan lancar. Termasuk 300 orang buruh tersebut telah diikutkan kepesertaan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ketenaga Kerjaan dan juga Kesehatan. Sementara itu pemirsa, keluarga korban yang terjebak di lift Bandara Kuala Namu akan menempuh jalur hukum atas kematian Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Pihak Bandara Kuala Namu terkesan lambat dalam merespon pengaduan keluarga korban. Kematian Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, korban terjepit di lift Bandara Kuala Namu, masih menyimpan misteri. Beredar video di media sosial, detik-detik korban terjebak di lift hingga terjatuh dan berujung kematian. Dalam rekaman video rekaman CCTV tersebut, terlihat korban sedang menelpon seseorang, di mana korban bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan terlihat jatuh saat lift terbuka dengan tidak sempurna. Menurut keluarga korban, Aisyah Sinta Hasibuan sempat menghubungi keluarga dan mengabarkan bahwa dirinya sedang terjebak di sebuah lift hingga lost kontak. Mendapat kabar tersebut, pihak keluarga melaporkan kepada petugas Bandara Kuala Namu. Pencarian keberadaan korban dilakukan oleh pihak bandara dan keluarga di sekitar Bandara Kuala Namu tanpa melakukan pengecekan CCTV. Kepergian Aisyah Sinta Dewi Hasibuan masih menyimpan kesedihan oleh keluarga. Rumah duka korban lift Bandara Kuala Namu masih terlihat terpasang tenda biru di Jalan Garuda Medan siang tadi, di mana keluarga korban masih dalam suasana berduka. Pihak keluarga menilai ada beberapa hal yang menurutnya patut dipertanyakan menyangkut keamanan korban di lift di Bandara Kuala Namu. Kakak kandung korban bernama Raja Hasibuan berencana akan menuntut pihak Bandara Kuala Namu. Pihak keluarga juga kecewa dengan Bandara Kuala Namu yang pada saat kejadian, keluarga meminta untuk memeriksa rekaman CCTV namun pihak bandara tidak memberikan. Adik saya itu pas saat dievakuasi, saya tahu dia di bawah lift, karena lift ini kan ada penyangga, di situ dia tergeletak. Nah, itu yang saya sayangkan, kenapa pada saat diminta memutarkan CCTV, kenapa tidak dilakukan? Jalur hukum ini kan bandara internasional ya, bandara internasional seharusnya safety-nya itu lebih perfect lagi, ya kan? Walaupun memang nggak ada pengumuman, paling tidak di dalam itu adalah operator sebagai guide-nya kan gitu. Berdasarkan keterangan keluarga korban, jenazah korban baru ditemukan 3 hari setelah hilang usai terjatuh di lift Bandara Kuala Namu. Kini Aisyah Sinta Dewi Hasibuan telah dimakamkan di perkuburan C Sikambing di Medan. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari Dinas Sosial bersama Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara menjemput seorang wanita yang mengalami depresi dan sempat terlantar di Sumatera Barat karena mencari anaknya yang hilang. Dinas Sosial Pemprov Sumatera Utara bersama Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara menjemput seorang wanita yang mengalami depresi dan sempat terlantar di Sumatera Barat karena mencari 2 anaknya yang hilang. Wanita yang diketahui bernama Maharani ini sempat terlantar selama berbulan-bulan di Kabupaten Pasaman Barat dan mengalami depresi berat. Pihak keluarga Maharani pun sempat meminta bantuan kepada pihak LSM Bunga Teratai untuk mencari tahu keberadaan Maharani. Beruntung setelah berkoordinasi dengan pihak dinas sosial setempat, keberadaan Maharani dapat diketahui. Dalam proses evakuasi Maharani, tim sempat mengalami kesulitan. Hal itu lantaran ketika ditemui Maharani langsung kabur menghindari petugas. Perwakilan Dinas Sosial Sumatera Utara Siti Fauzia mengatakan setelah dibawa dari Sumatera Barat menuju Kota Medan, selanjutnya Maharani akan dibawa ke rumah sakit jiwa yang berada di kawasan Kecamatan Medan Tuntungan. Kegiatan kita pada hari ini menyambut warga kita dari Pasaman yang terlantar di sana dan sekarang dalam keadaan sehat sudah sampai di Medan. Terima kasih kepada PSM Teratai, Bapak Erianto yang telah memfasilitasi keluarga tersebut sampai ke Medan, dan terima kasih juga kepada Suhu ya. Suhu kita yang telah mendoakannya supaya ibu tersebut sehat walafiat sampai ke depannya, dan terima kasih juga kepada ibu
selaku Kabid Resos Deli Serdang mewakili Bapak Kadisnya. Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga atau LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara, Erlianto, mengatakan bahwa kedua anak Maharani sudah ditemukan dan berharap dengan ditemukannya kedua anak Maharani bisa mempercepat proses penyembuhan mental Maharani. Kesempatan yang berbahagia ini dari Lembaga Pemberdayaan Sosial Bunga Teratai menjembatani untuk pulangnya warga Sumatera Utara, khusus dari Deli Serdang, yang begitu antusias cepat mempersiapkan tim bersih cepatnya di bawah pimpin dari Kabid Resos, dan pagi-pagi jam 7 aja Kabid Resos dari provinsi pun sudah hadir. Tadi sudah memberikan berkah sama beliau, semoga dia cepatlah sembuh karena sempat depresi di sana dia, sempat terlutang-lantung karena kehilangan anak. Ya pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tim SAR Basarnas Medan menemukan mobil warga yang terbawa arus banjir bandang di Sungai Sembahe, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah detik-detik terjadinya banjir bandang di wilayah wisata Sembahe Sibolangit, Deli Serdang sore kemarin. Terlihat air Sungai Sembahe meluap ke badan jalan akibat banjir bandang yang membuat pengendara tidak bisa melintas jalan Jamin Ginting Medan Brastagi dan sebaliknya. Banjir bandang dengan bercampur material kayu turut menyapu lokasi wisata pemandian Sungai Sembahe. Akibat luapan air sungai yang disebabkan oleh banjir bandang tersebut, membuat mobil milik warga yang berada tidak jauh dari Sungai Sembahe terseret arus sungai. Wisatawan yang berada di lokasi wisata tersebut sempat mengalami kepanikan. Kondisi mobil minibus tersebut ditemukan warga dalam keadaan rusak parah akibat terseret arus sungai dengan jarak sekitar ratusan meter dari tempat wisata. Kepala Kantor SAR Medan Budiono mengatakan tim Basarnas Medan telah menurunkan personel untuk melakukan penyisiran Sungai Sembahe yang berdampak banjir bandang. Saat ini tim SAR dari Basarnas Medan telah sampai di lokasi kejadian banjir bandang di Sungai Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, dan tim Basarnas juga telah bersama-sama dengan masyarakat telah menyisir lokasi kejadian, dan saat ini juga mobil sudah ditemukan. Setelah kita sisir juga mobil tersebut dalam kondisi kosong, tidak ada korban. Tim SAR Basarnas Medan terus melakukan penyisiran di wisata pemandian Sungai Sembahe hingga malam. Dari hasil penyisiran tersebut, tim SAR Basarnas Medan tidak menemukan korban jiwa dari peristiwa banjir bandang tersebut. Pemirsa, banjir bandang menerjang dua desa Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu unit mobil jenis Avanza hanyut terbawa derasnya arus sungai. Terlihat dalam video pada saat kejadian, warga masih banyak yang berada di lokasi wisata tersebut. Derasnya air yang datang menerjang pondok-pondok wisata dan rumah warga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Deli Serdang, Amos F. Karo mengatakan banjir melanda Sungai Betimus yang melintasi dua desa yang terdampak, yaitu Desa Sembahe dan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Dampak banjir bandang menyeret satu unit mobil jenis minibus milik pengunjung pantai, warga Padang Bulan Medan, dan saat ini pihak keluarga pemilik mobil sudah diantar pulang oleh pihak kepolisian. Selain mobil milik pengunjung pantai, sejumlah pondok-pondok wisata, porak-poranda, dan dua unit rumah warga rusak berat. Hingga saat banjir bandang melanda arus lalu lintas dari arah Brastagi menuju Medan, mengalami padat merayap. Namun seluruh potensi dikerahkan untuk mengurai kemacetan. Kejadian banjir bandang terjadi di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada hari Minggu yang hari ini terdapat satu mobil Avanza warna putih yang hanyut terseret banjir bandang tersebut. Untuk korban jiwa tidak ada, sehingga saat ini kondisi di
air sungai Betimus sudah surut dan normal kembali. Seluruh potensi bersiaga di lokasi banjir bandang sekalipun air sungai sudah surut, namun untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang susulan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menghimbau kepada warga Kota Medan yang tinggal di seputaran wilayah Sungai Deli agar mewaspadai meluapnya air sungai pasca banjir bandang di Sungai Sembahe. Himbauan ini dikeluarkan pasca terjadi banjir bandang di aliran Sungai Sembahe pada Minggu sore. Meluapnya air sungai tersebut lantaran intensitas hujan di wilayah pegunungan cukup tinggi. Dalam peristiwa banjir bandang itu juga sempat terekam kamera warga sekitar. Hal itu lantaran ketika peristiwa terjadi para wisatawan sedang berada di wilayah sungai untuk melakukan wisata. Bahkan satu unit mobil berwarna putih sempat terseret arus sungai yang cukup deras. Beruntungnya tidak ada penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meminta warga Kota Medan yang tinggal di seputaran Sungai Deli agar lebih waspada lagi. Hal ini dikatakan karena aliran Sungai Sembahe satu aliran dengan Sungai Deli, sehingga kemungkinan banjir tersebut bisa melintasi kawasan Sungai Deli yang sebagian besar banyak warga yang bermukim di pinggiran sungai. Hari ini telah terjadi banjir bandang di aliran Sungai Sembahe, yang dimana ini adalah hulu dari aliran Sungai Deli. Oleh karena itu, Sungai Deli yang melintasi Kota Medan, kami menghimbau untuk masyarakat Kota Medan agar mengantisipasi untuk terjadinya luapan air sungai di sekitar dan di aliran Sungai Deli. Kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk menghindari daerah yang berdekatan dengan Sungai Deli. Pemirsa, akibat hujan deras, seorang anak berusia 8 tahun di Padang Sidempuan hanyut terseret arus drainase pada Minggu sore. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Sidempuan bersama TNI Polri dibantu warga masih terus melakukan pencarian korban. Diguyur hujan deras, seorang anak bernama Lucky Satrio berusia 8 tahun warga Jalan Mawar, Kota Padang Sidempuan hanyut terbawa luapan drainase. Petugas gabungan dari BPBD Padang Sidempuan, personil Koramil 02 dan personil Polres Padang Sidempuan dibantu warga sekitar terus melakukan pencarian terhadap korban. Menurut kesaksian warga sekitar mengatakan kejadian ini terjadi pada Minggu petang di mana saat itu korban terlihat sedang bermain air banjir luapan parit di sekitar pemukiman warga. Seorang warga sempat mengangkat korban ke tepi jalan agar tidak berada di lokasi banjir. Namun tiba-tiba korban menghilang diduga hanyut terbawa arus drainase yang sedang meluap. Ada rumah ya? Ya, ada di rumah. Kan air kan udah tinggi sedagu. Udah tinggi sedagu. Anak-anak itu di sini tadi, Bang. Saya tarik sampai ke sini, suruh pulang. Habis pulang, saya suruh pulang, tapi nggak tahu entah kemana lagi. Saya pulang, Bang. Terus dari mana kita tahu bahwasanya dia hanyut terbawa di parit gitu? Kalau dia hanyutnya aku nggak tahu, Bang. Terakhir habis maghrib baru tahu aku, Bang. Infonya dapat dari mana? Infonya pas aku keluar lagi, Bang. Pas betul di rumah. Pas betul di rumah? Iya. Sampai saat ini udah ketemu anak itu? Belum. Hingga malam ini petugas gabungan masih terus melakukan proses pencarian dengan menelusuri sejumlah drainase di daerah Jalan Melati hingga Jalan Kenanga, Padang Sidempuan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, peringatan 1 tahun wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Sujono digelar di Aula Rahmat International Wildlife dan Museum Jalan S. Parman, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah tokoh seperti Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Chardin, hingga sejumlah ulama turut hadir dalam acara ini. Jenderal TNI Wijoyo Sujono yang merupakan mantan Pangkop Kamtib ini merupakan orang tua angkat dari tokoh Sumatera Utara Rahmat Shah. Oleh sebab itu dalam peringatan 1 tahun wafatnya Jenderal Bintang 4 tersebut, dirinya menggelar serangkaian acara bertajuk Silaturahmi dan Doa Bersama.
Kegiatan diawali dengan sholat maghrib berjamaah, makan bersama, tausiah agama, dan diakhiri dengan tahlil serta doa bersama untuk almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Suyono. Tokoh Sumatera Utara yang juga merupakan anak angkat almarhum Jenderal TNI Wijoyo Suyono, Haji Ramadsa mengatakan, banyak keteladanan yang dapat diambil dari almarhum seperti salah satunya ialah dengan senangnya bersedekah. Selain itu, semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan seperti selalu berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan juga merupakan contoh tauladan yang kerap ditunjukkan almarhum semasa hidupnya. Dalam acara silaturahim ya, dan juga mengenang setahun kita ditinggal atau meninggalnya Jenderal TNI Wijoyo Suyono. Banyak kenangan, contoh tauladan terutama yang beliau tinggalkan untuk bangsa dan negara. Bagaimana kemerdekaan bisa kita capai, bagaimana merajut bersama membangun citra bangsa dan negara, dan juga tolong-menolong. Banyak dicontohkan beliau. Saya terasa sebagai perangkatnya, saya terasa, dan juga teman-teman tadi kita dengar kelima, kita dengar Jenderal Senior Hasim dan lain-lain. Ini mudah-mudahan apa yang dicontohkan beliau, apa yang kita lakukan mengenang beliau ini menjadi suatu motivasi kebersamaan membangun bangsa dan negara ke depan. Itulah harapan kami. Acara bertajuk Silaturahmi dan Doa Bersama yang dihadiri Pangdam 1 Bukit Bairsan, Majen TNI Ahmad Daniel Chardin bersama pejabat ulama TNI Polri, serta tokoh masyarakat dan agama maupun pemuda ini bertujuan untuk kian mempererat kebersamaan dan keakraban antara para tokoh di Sumatera Utara. Terlebih menuju tahun politik 2024 mendatang, Sumatera Utara dinilai menjadi provinsi yang harus tetap menjadi contoh kerukunan antar sesama anak bangsa. Pemirsa, kita beralih ke arus balik pada 8 hari pasca Lebaran 2023 dengan menggunakan kapal laut di Pelabuhan Belawan berjalan lancar dan terkendali. Penumpang yang diangkut kapal motor KM Kelut dari Batam ke Belawan sebanyak 2.384 orang, sedangkan rute Belawan-Batam sebanyak 3.736 orang. Ribuan penumpang memadati terminal Bandar Deli Medan, Sumatera Utara pada puncak arus balik Lebaran pada hari Minggu sore. Puncak arus balik libur Lebaran melalui terminal penumpang Bandar Deli Belawan ini mengalami peningkatan. Banyaknya penumpang menggunakan transportasi laut ini karena harga tiket yang lebih murah. Kapal motor Kelut saat tiba di Belawan melalui Batam menurunkan penumpang sebanyak 2.384 orang penumpang, sedangkan pada sore harinya KM Kelut kembali berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Batam dengan membawa penumpang sebanyak 3.741 orang penumpang. Kaca PT Pelni Medan Biwa Abilaksana mengatakan hari Minggu ini merupakan puncak arus balik di Pelabuhan Belawan Medan, di mana KM Kelut membawa 2.000 lebih penumpang melalui Pulau Batam dan kembali berangkat melalui Batam dengan membawa penumpang lebih dari 3.000 penumpang. Biwa Abilaksana mengapresiasi petugas gabungan dalam operasi Ketupat 2023 di Pelabuhan Belawan yang telah membantu terlaksananya puncak arus mudik dan balik Lebaran 2023 dengan aman dan terkendali. Penumpang yang naik dari Pelabuhan Belawan per tanggal 30 April 2023 ada 3.741. Jadi sesuai dengan jumlah maksimal yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, jadi untuk sampai dengan hari ini adalah puncak paling tinggi untuk arus balik ya. Nah, tapi kemungkinan tidak menutup kemungkinan di tanggal 3 itu hampir sama dengan ini, dengan tanggal 30 untuk jumlah penumpang, karena per tanggal ini penjualan tiket sudah sekitar 3.200-3.300. Untuk tanggal 3? Untuk tanggal 3. Artinya tiket pun pada tanggal 30 ini habis? Yang untuk tanggal 30 sudah habis. Jadi rata-rata penumpang yang akan kembali mengalihkan tanggal keberangkatan di tanggal 3. Diprediksi arus balik Lebaran masih akan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 mendatang karena banyak para penumpang yang tidak kebagian tiket kapal keberangkatan sebelumnya.
Pemirsa, sekalipun Lebaran Idul Fitri 2023 telah berlangsung 9 hari, lokasi wisata alam Pantai 3 di Desa Kuala Beringin, Kabupaten Labuhan Batu Utara masih ramai didatangi pengunjung lokal maupun interlokal bersama keluarga guna menikmati indahnya panorama alam dan sejuknya Sungai Aik Mongom. Inilah suasana pemandian Pantai 3 Sungai Aik Mongom dengan aliran airnya dari anak Sungai Kualu yang telah menjadi salah satu objek wisata pemandian alam. Di saat hari libur, ramai dikunjungi warga lokal maupun dari luar Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pengunjung yang datang bersama keluarga maupun komunitas lainnya datang berkunjung hanya untuk sekedar menikmati bening dan sejuknya air sungai yang mengalir dari hutan Bukit Barisan sambil menikmati panorama Sungai Aik Mongom yang masih terkesan alami. Salah seorang pengunjung warga Asahan, Diki Lukmanul Hakim, mengatakan di akhir liburan sekolah Lebaran Idul Fitri, beliau bersama teman-temannya datang hanya sekedar menikmati sejuknya air sungai dan udara di sekitar Sungai Aik Mongom yang masih asri. Ini dalam rangka hiburan bersama teman-teman ya Pak, dan di sini juga kan dari teman saya juga ada yang dari pesantren dan hari ini juga terakhir di hari libur, jadi ya kami inisiatif untuk liburan. Kalau memilihnya karena kami di sini kami lihat suasana alamnya masih sejuk, masih asri, airnya juga masih adem, masih dingin, masih alami. Walaupun memang masuknya ke dalamnya itu agak sulit. Sementara salah seorang pedagang, Supina, menjelaskan biasanya pengunjung ramai datang kemari pada hari libur atau hari Minggu dan terutama pada hari libur besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan lainnya. Seperti ini hari besar lah kita bilang, hari Tahun Baru, ya Lebaran ataupun 17-an tuh ramai, agak sepi. Iya. Ini sepinya karena apa itu? Bisa dijelaskan? Ya, sepinya karena jalan kita ini, jadi kita nggak bisa, cuma bilang itu mobil nggak bisa masuk, keretanya susah masuk apalagi mobil. Gitu. Ya, mohon pengertian pemerintah ya, jalan ini kalau bisa dibolong gitu, supaya ramai. Namun karena kondisi jalan menuju lokasi objek wisata Pantai 3 rusak berat dan sulit dilalui oleh kendaraan bermotor terutama roda 4, membuat suasana keramaian pengunjung tahun ini turun drastis. Warga berharap agar pemerintah daerah agar dapat memperbaiki badan jalan tersebut agar kedepannya dapat menambah PAD Pemkab Labuhan Batu Utara. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk Selasa 2 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, izinkan saya Lestari, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 2 Mei 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Fak-Fak Barat, Mandeling Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibulga, dan Humbang Hasudutan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Samosir, Toba, Karo, Dairi, Fak-Fak Barat, Mandeling Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Humbang Hasudutan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Asahan, Batu Bara, dan Serdang Bedagai. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara untuk tanggal 30 April 2023 tidak terpantau.
Dihimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada terjadi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Selasa 2 Mei 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi pertama kita awali dari Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda dengan kota Palembang, pasca Lebaran tahun 2023, harga bawang masih melonjak tinggi di pasaran tradisional. Informasi yang didapat tim TVRI Sumsel, pasca Lebaran tahun 2023 hingga pada hari ini, harga bawang di pasaran melonjak tinggi. Seperti di pasar tradisional Talang Kelapa, terpantau harga bawang masih dengan harga tinggi, dari harga normal Rp40.000, sekarang naik hingga Rp60.000 per kilogramnya. Untuk harga per ons dari awal harga Rp4.000 naik menjadi Rp7.000 per onsnya. Sedangkan untuk per karungnya, dari semula harga normal Rp28.000, sekarang naik menjadi Rp45.000. Karena harga bawang yang masih melonjak tinggi, informasi yang didapat tim TVRI Sumsel juga, banyak warga yang membeli bawang dengan ukuran per ons atau hanya seperempat, yaitu dari awal harga Rp8.000, sekarang naik menjadi Rp15.000 untuk seperempatnya. Bawang saat ini melonjak tinggi, melambung. Harganya karungan Rp45, berapa lagi tidak berjual, sedangkan cabai murah. Itu dari harga berapa ke berapa, Ibu? Dari harga 27 sampai melonjak ke 45. Jauh, Bu, ya? Yo. Itu sebabnya gara-gara apa, Bu, kira-kira? Gara-gara pemasukan lagi masuk oleh ini Lebaran. Tidak adanya ketersediaan stok barang, Bu, ya? Terkait itu, Bu, harga bawang yang naik Rp45.000 itu 1 ons atau 1 kilo, Ibu? Karungan, modal. Karungan, Bu, ya? Oh. Kalau kita ngeteng 60 kiloan. Nah, ngeteng. Terkait hal itu, daya beli warga pada bawang terpantau menurun karena harga yang relatif tinggi. Dan harga ini biasanya tetap bertahan sampai dengan kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Indah Novanti, TVRI Sumsel, melaporkan. Puncak arus balik 2023 menggunakan moda transportasi bus, akap, dan AKDP mengalami lonjakan penumpang hingga hari ini. Harga tiket pun mengalami kenaikan hingga 40%. Jam 12, jam 4 sore. Dari pantauan tim TVRI Sumsel, puncak arus balik tahun ini menggunakan bus akap dan AKDP meningkat sejak tanggal 28 April hingga hari ini 30 April 2023. Terdata bus yang keluar dan masuk melalui terminal pusat tipe A, kilometer 12 alang-alang lebar ini sudah ada sekitar 61 bus dengan jumlah sekitar 1.878 penumpang. Untuk harga tiket bus akap juga mengalami kenaikan hingga 40%. Seperti tiket keberangkatan rute Palembang-Jakarta dari harga normal Rp270.000 naik menjadi Rp400.000. Untuk Palembang-Bandung dari harga normal Rp300.000 naik menjadi Rp500.000. Dan Palembang-Medan dari harga Rp450.000 menjadi Rp700.000. Sedangkan untuk bus AKDP ekonomi mengalami kenaikan hingga 25% rute Palembang-Muara Enim, Tanjung Enim dari Rp70.000 menjadi Rp90.000. Kenaikan harga ini diberlakukan sampai dengan tanggal 7 Mei 2023. Hari ini sudah hari plus 7 ya, hari plus 7, tanggal 30 April. Untuk arus balik itu yang terdata oleh kita itu terjadi di tanggal 28 April H+5. Data kendaraan yang masuk dan keluar terminal ada 61 bus dengan jumlah penumpang 1.878 penumpang. Itu untuk data di tanggal 28 April. Sedangkan untuk hari ini terdata tadi dari kemarin sampai pagi ini ada 50 bus dengan penumpang 1.492. Jadi terjadi ada penurunan sekitar 20%.
Lonjakan penumpang yang menggunakan moda transportasi bus akap AKDP tahun ini lebih ramai atau mengalami peningkatan sekitar 30% dibandingkan tahun 2022 kemarin. Hal itu dikarenakan tidak adanya lagi pembatasan untuk seluruh transportasi darat. Ida Infanti, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, masa libur akhir pekan dan masih diliputi dalam suasana lebaran membuat kawasan wisata di Benteng Kuto Besak ramai pengunjung. Beginilah suasana Benteng Kuto Besak di akhir pekan. Salah satu ikon kota Palembang ini tampak ramai pengunjung. Apalagi di objek wisata ini sudah sangat ramai oleh para penjual makanan dan penjual jasa mainan anak-anak. Tidak salah jika BKB menjadi salah satu tempat alternatif pilihan untuk berwisata bersama keluarga. Seperti halnya yang diutarakan salah seorang pengunjung, Ade Cipta. Dirinya bersama keluarga selalu menyempatkan berkunjung ke BKB apabila mudik ke kota Palembang. Karena wisata ke BKB ini seru karena banyak penjualan makanan dan minuman, juga permainan anak yang cukup terjangkau. Namun diharapkan tetap dijaga kenyamanan dan kebersihannya. Hal yang sama juga diungkapkan Rizky yang berharap kebersihan BKB ini diutamakan serta ditata lebih menarik lagi ke depan. Kita kesini ke BKB memang tujuan untuk khusus untuk rekreasi atau gimana nih? Ya untuk rekreasi, terus kita juga kemarin kan mudik, dari Bangka ke sini, jadi sekalian sudah lama gak ke sini kan, ke BKB, ternyata udah berubah, udah tambah rame, terus tempat rekreasinya sudah lengkap, sudah rame, terus tempat makannya juga. Kalau harapannya gimana dengan BKB yang sekarang? Yang jelas keamanannya tetap terjaga, terus kebersihannya kayak gitu. Ya sukalah dengan perkembangan BKB sekarang. BKB sekarang ini masih suasana lebaran kan, di kondisi sekarang saat ini masih ramai, masih banyak yang berkunjung. Mana lagi BKB ini jadi tempat wisata yang terkenal di Palembang. Kalau sudah terkenal seperti itu, saya harap kebersihannya lebih dijaga lagi, dibuat lebih menarik untuk menarik wisatawan seperti itu. Beragam permainan seperti motor-motoran tampak diminati anak-anak. Di sini juga anak-anak bisa mewarnai gambar dengan alat yang disediakan. Selain itu juga kawasan ini banyak penjual makanan dan minuman. Pengunjung dapat bersantai sembari menikmati suasana di Benteng Kuto Besak ini. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Libur sekolah dimanfaatkan warga dengan mendatangi tempat wisata, salah satunya Taman Burung di Jakabaring, Palembang. Libur panjang sekolah dimanfaatkan orang tua untuk mengajak anaknya berwisata. Salah satunya wisata Taman Burung Jakabaring Palembang. Selain bisa meningkatkan kebersamaan dalam keluarga, wahana ini dapat menjadi wisata edukasi bagi anak-anak untuk mengenal hewan, terutama pola dan tingkah laku burung dan aneka satwa lainnya. Wisatawan yang datang pun tidak hanya yang berasal dari Palembang saja, namun juga dari luar kota. Menurut salah seorang pengunjung yang berasal dari Jambi, Vera, para pengunjung mendapatkan sensasi saat burung berinteraksi dengan pengunjung. Pola dan tingkah laku burung saat berebut makanan ini sangat lucu. Selain itu, para pengunjung pun dapat berinteraksi dengan beberapa hewan jinak untuk diberi makanan. Selain itu juga ada jenis reptil seperti iguana. Baru pertama kali sih ke sini, lihat namanya Palembang Park, jadi banyak burung-burung aneka ragam lah. Terus bawa adik, jadi kita senang sama keluarga. Burungnya jinak-jinak atau gimana, lucu-lucu? Jinak, kita bisa langsung makan karena interaksi ya? Tiket udah dapat tiket makanan. Oh, jadi bisa ngasih makan langsung ya? Bisa foto bareng, berlatih ya. Di momen libur sekolah saat peningkatan pengunjung terjadi hingga 30%, sedangkan tiket berlaku normal Rp50.000 untuk satu orang. Bagi anak di bawah 2 tahun dan lansia tidak dikenakan biaya masuk atau gratis. Di sini pengunjungnya bisa langsung berinteraksi dengan hewan, main-main sama hewan gitu. Bisa langsung kasih makan, bermain sama hewan. Harinya itu lagi ada promo sekarang, ada diskon 10% buat follow Instagram. Oh, follow Instagram, iya. Syaratnya itu ya? Iya.
Para pengunjung pun merasa terhibur dengan keberadaan taman burung ini. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.